Selamat malam pemirsa, kembali lagi bersama saya Indira Saraswati dalam saluran 8 malam Dikde TV. Kita masuk ke berita utama pemirsa. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mendampingi Presiden Joko Widodo melakukan kunjungan kerja ke Kalimantan Tengah untuk meninjau food estate dan posko penanganan virus corona pada Kamis 9 Juli. Selain dengan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Presiden Joko Widodo dalam kunjungan kerjanya di Kalimantan Tengah juga didampingi Kepala Staf Presiden Muldoko, Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono, Menteri Pertahanan Syahrul Yassin Limpo, dan Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono. Presiden dan sejumlah menteri meninjau lokasi pengembangan food estate atau lumbung pangan nasional di Provinsi Kalimantan Tengah. Presiden menugaskan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto untuk menjadi penanggung jawab atau memberikan komando dalam pembangunan food estate atau lumbung pangan seluas 178.000 hektar di Kabupaten Kapuas dan Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah. Menurut Presiden, menyatakan lumbung padi yang akan dibangun pada tahap awal seluas 30.000 hektar. Lalu dalam waktu setengah tahun atau maksimal 2 tahun akan ditambah lagi lumbung padi seluas 148.000 hektar. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad menyebut penunjukan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto untuk menggarap program lumbung pangan nasional bukan bagian dari deal pasca Pilpres. Meski demikian, Dasko menyatakan lumbung pangan bersinggungan erat dengan ketahanan negara. Pak Jokowi, itu emang apa lumbung padi itu salah satunya, Pak? Jadi soal penunjukan lumbung pangan, saya rasa sebagai bagian dari mewujudkan ketahanan pangan, pangan sebagai cadangan logistik strategis itu perlu untuk Indonesia berdaulat secara pangan dan Indonesia tidak tergantung pangan dari negara lain. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad menyebut penunjukan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto untuk menggarap program lumbung pangan nasional bukan bagian dari deal pasca Pilpres. Meski demikian, Dasko tak menapik bahwa penunjukan ini berkaitan dengan konsep ketahanan pangan yang pernah ditawarkan Prabowo Subianto ke Presiden sebelum menjadi Menteri. Dasko menjelaskan penunjukan Prabowo juga karena ketahanan pangan merupakan bagian dari pertahanan negara dan ini merupakan salah satu tugas dan fungsi Prabowo Subianto sebagai Menteri Pertahanan. Wakil Ketua DPR ini juga menilai program lumbung pangan nasional merupakan bagian dari cadangan logistik strategis dan salah satu upaya untuk mewujudkan ketahanan pangan nasional. Dengan begitu diharapkan Indonesia bisa berdaulat secara pangan dan tidak bergantung dari negara lain. Misi oleh Presiden dan itu sah-sah saja menurut saya, tidak melanggar aturan dan undang-undang yang ada. Komisi 10 DPR RI meminta Kemendikbud untuk menjelaskan skema yang akan dilakukan untuk pendidikan jarak jauh agar dapat diawasi dan diberikan dukungan untuk skema yang akan diambil. Komisi 10 DPR menginginkan kepastian atas program pendidikan jarak jauh agar mampu dilaksanakan sesuai keinginan. Menurut Johar Arifin, anggota Komisi 10 fraksi Gerindra, tahun ajaran baru di tengah pandemi ini banyak yang harus diperhatikan, terutama untuk siswa yang baru masuk di sekolah dasar. Mereka harus melakukan pendidikan jarak jauh dan belum mengenal gurunya, sehingga bagi siswa yang belum mengenal huruf perlu bantuan orang tuanya untuk bisa membaca. Dia belajarnya jarak jauh. Nah, dan dia sendiri belum tahu huruf, baru mau belajar membaca. Bagaimana ini? Ini kan problema besar ini. Mengajarkan anak yang belum tahu huruf untuk bisa belajar membaca. Nah, tentu peran orang tua, ya sangat. Orang tua kan tidak dididik untuk jadi guru. Nah, ini harus jadi perhatian. Jangan sampai kualitas pendidikan itu ambruk dengan sistem kita yang tidak benar gitu. Oleh karena itulah kita perlu membackup program-program dari Kementerian Pendidikan ini dengan memasukkan usulan-usulan, memberikan saran-saran agar proses
pendidikan jarak jauh ini bisa berjalan seperti kita inginkan. Johar Arifin juga mengatakan Kemendikbud perlu mengusulkan program jaringan masuk desa agar dapat digunakan untuk pendidikan jarak jauh dan juga dapat digunakan masyarakat desa untuk mendapatkan informasi. Tricahyaningsi, Johan Wahyudi, Dikdaya TV melaporkan dari Jakarta. Pemirsa, berita tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita kali ini. Saya Indira Saraswati dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.